Selamat sore Bu Wida. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas UAS Enterprise Resource Planning yang berjudul aplikasi berbasis ERP menggunakan Odoo pada PT Kayu Kreatif Makenakai Makmur. Oke, next. Sebelum kita mulai ke latar belakang, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Saya sendiri Devianti Lubanggao, dan di sini juga ada anggota kelompok satu lagi, Mas Muhammad Asbi Askari, yang kedua Dian Pangestu, dan yang ketiga Mas Eko Namianto, dan yang terakhir Mbak Yulia Dayati. Oke, next. Nah, oke, di sini ada latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Mas Asbi. Silakan Mas Asbi. Ya, terima kasih Mbak Devi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang latar belakang kita. Pertama, dari tahun ke tahun pertumbuhan penyedia makanan dan minuman atau restoran di Indonesia semakin meningkat. Tentu dengan semakin bertumbuhnya jumlah restoran di Indonesia, maka kebutuhan akan alat-alat dapur juga semakin meningkat. Dengan adanya kebutuhan tersebut, kami melihat peluang untuk membuat sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan dapur dan menjualnya di marketplace yang akan kami bangun secara bersamaan. Yang kedua, gempuran bahan-bahan plastik yang semakin merajalela, mudah didapat dan harganya yang relatif murah, membuat para pengrajin kayu kesulitan dalam menjual produk mereka. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, konsistensi, dan kerja keras untuk mengenalkan produk-produk berbahan dasar kayu. Dengan teknologi yang sudah berkembang, tentu dapat dimanfaatkan oleh para pengrajin agar lebih produktif. Semoga dengan adanya aplikasi ERP Odoo ini dapat meningkatkan kinerja kami, khususnya di bagian pengelola inventory, bahan baku, dan pemasaran. Ya, next, Mas Dian. Tujuan dari program kami antara lain, satu, mengembangkan dan memperkenalkan produk-produk hasil karya lokal ke mancanegara. Yang kedua, mengurangi dampak pencemaran lingkungan karena kami menggunakan bahan dasar kayu. Yang ketiga, membantu memasarkan dan mendistribusikan kepada masyarakat luas. Yang terakhir, membantu pengelolaan administrasi di PT Kayu Kreatif Makenakai Makmur. Ya. Next, Mas Dian. Ya, selanjutnya profil perusahaan akan dijelaskan oleh Mas Eko. Oke, terima kasih Mas Asbi atas latar belakangnya yang sudah dijelaskan. Untuk Makenakai sendiri itu perusahaannya memang belum ada ya, tapi Makenakai sendiri itu memang ada dan beneran ada. Dia sekarang kami bergerak di bidang perkayuan, khususnya itu di bidang alat-alat dapur ya. Nah, saya akan coba menjelaskan sedikit terbentuknya awal mula dari si Makenakai itu sendiri. Oke, awal mulanya itu adalah di mana kami itu sering ngumpul bersama teman-teman di workshop. Jadi kami sewa satu rumah, kami jadikan untuk tempat ngumpul lah intinya. Kita kerja bareng di situ. Lalu tiba-tiba ada salah satu dari teman kami menawarkan seperangkat alat peralatan dapurnya karena dia memang lagi butuh uang, lalu ditawarkan kepada tim kami. Nah, karena melihat hal itu, kami ingin membantu teman saya. Lalu kami patungan ya, bertiga untuk membeli alat tersebut. Nah, karena kami memang tidak ada background di pertukangan, apalagi perkayuan, akhirnya alat-alat tersebut mengendap begitu saja tuh di workshop kami, hingga datang salah satu teman kami lagi, itu melihat, oh ini alat bagus nih, Mbak. Itu nggak dipakai, dia coba-coba iseng bikin satu produk, dan pada waktu itu yang dia bikin itu adalah tangan dari kayu-kayu yang tersisa di workshop kami. Nah, ketika saya datang, saya lihat, loh kok hasilnya bagus gitu. Nah, ketika bagus, mulailah ide-ide liar kami bermunculan. Lalu kita coba rembuk, kita coba konsepin, terbentuklah untuk mendirikan sebuah usaha nih, untuk bergerak di bidang perkayuan dan dengan produk yang lebih spesifik ke arah alat-alat dapur atau alat-alat
perkuean gitu ya. Nah, untuk nama Makenakai sendiri tuh nggak ada cerita unik di dalamnya ya. Hanya saja salah satu dari kami tuh nyeletuk dalam bahasa Sunda. Ini make kayunya gimana ya enggak? Make kayunya kia gitu ya. Terus ya udah ketemulah nama Makenakai. Nah, untuk Makenakai sendiri, jika memang kita ada rezeki dan memang ada rezeki kami di situ dan jalan kami di situ, PT Kayu Kreatif Makenakai Makmur adalah nama perusahaan kami yang akan kami coba daftarkan secara resmi. Oke, next. Oke, untuk logo kami mengambil inisial huruf M dari kata Makenakai. Karena huruf M itu lebih mempresentasikan dari sejarah terbentuknya Makenakai sendiri, karena kami itu pendirinya ada 3. Nah, karena huruf M itu ada 3 kaki ya, terus ada slide, ada di atasnya itu satu atap. Terus untuk logonya kami menggunakan style aksara Jepang agar terlihat lebih semangat. Mengingat budaya kerja di Jepang yang cukup terkenal, yaitu pekerja keras, inovatif, dan pantang menyerah. Oleh karena itu, kami mengadopsi filosofi-filosofi tersebut agar di perusahaan kami terpancar budaya yang sama. Oke, kalau untuk warna logonya kami mengambil coklat tua dan teksnya coklat muda karena memang lebih identik aja dengan warna kayu. Karena kayu itu kan lebih ke coklat nih. Nah, untuk media sosial kami sudah ada di Instagram. Kalian bisa cek, teman-teman bisa cek, ada di makenakai_project. Untuk di saat ini masih ada di Tokopedia juga Makenakai. Nah, untuk websitenya sendiri kami masih develop, saat ini masih coming soon, ada di makenakaiproject.com. Oke, next. Untuk struktur organisasi dijelaskan oleh Mbak Yulia. Silakan Mbak Yulia. Baik, terima kasih Mas Eko. Di sini untuk struktur organisasi saya akan jelaskan. Di sini mulai dari pemilik, membawahi untuk manajer produksi, manajer penjualan, manajer logistik, dan manajer keuangan, di mana manajer produksi sendiri di bawahnya seperti supervisor produksi, kemudian untuk manajer penjualan, supervisor sales atau penjualan, manajer logistik, supervisor pembelian atau inventory, dan manajer keuangan dibawahi oleh supervisor akuntansi. Next. Untuk pembahasan sendiri, untuk pendidikan bisnis perusahaan, kami menggunakan sistem ERP adalah aplikasi Odoo. Odoo merupakan sebuah software aplikasi bisnis yang mencakup CRM atau Customer Relationship Manajemen, mohon maaf, atau menurut pengertian dan sendiri, CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Untuk manfaat Odoo bisa menawarkan biaya yang rendah, kemudahan penggunaan, menawarkan dan memiliki pilihan aplikasi Odoo yang lengkap. Telah terintegrasi dengan banyak aplikasi perangkat lunak tambahan pihak ketiga. Kemudian untuk menawarkan versi gratis Odoo yang disebut komunitas atau community. Kemudian untuk terdiri dari lebih dari 30 modul utama yang diperbarui secara berkala, Odoo juga dilengkapi dengan lebih dari 16.000 aplikasi atau plugin pihak ketiga yang tersedia di toko aplikasi mereka. Next. Kemudian untuk demonstrasi penggunaan Odoo akan disampaikan oleh Saudara Diar. Silakan Saudara Diar. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Selanjutnya untuk penjelasan demonstrasi penggunaan Odoo-nya, saya akan menjelaskan di apa saja yang sudah kita pakai, modulnya apa saja, kemudian fiturnya. Kita bisa Biar langsung ke belum kelihatan Odoo-nya. Odoo-nya. Nah, untuk penggunaan Odoo kali ini di kelompok kita menggunakan Odoo versi 4.0, yaitu yang terbaru. Bukan menggunakan ini ya, via website online-nya. Nah, untuk database yang udah kita buat sebelumnya, yaitu saya namakan Makenakai. Kita langsung klik saja.
Nah, di sini untuk modulnya yang kita pakai ada banyak, tapi untuk modul utamanya pada kali ini saya memakai modul penjualan, modul situs web, modul pembelian, stok persediaan, serta modul produksi. Itu untuk modul utamanya. Serta modul tambahannya bisa dilihat sendiri, yaitu ada diskusi, CRM, pos, dan sebagainya, penagihan, dan sebagainya. Lalu yang pertama kita langsung masuk saja ke bagian stok persediaannya. Nah, untuk tampilan stok persediaannya kurang lebih seperti ini. Dia ada terbagi dari beberapa fitur yang nantinya bisa diklik kalau misalkan eh, produknya itu sedang diproses atau produknya itu sedang dikirim. Nanti dia itu akan muncul di salah satu yang diantara semuanya ini. Nanti tinggal diklik saja di mananya. Lalu kemudian untuk produknya, produk kita sendiri kan Makenakai itu dia memproduksi alat-alat dapur yang berbahan dasar kayu. Nah, untuk produknya sendiri yang udah kita input itu seperti alat pemotong kentang, centong kayu, cobek, pisau kayu, dan sebagainya. Itu yang pastinya berbahan dasar kayu sudah kita masukin beberapa ya. Lalu kemudian kita bisa lanjut ke bagian modul pembeliannya. Nah, jadi di modul pembelian ini kita bisa melakukan pembelian seperti bahan dasar, yaitu bahan dasar apa saja sih yang nantinya dibuat untuk memproduksi alat-alat dapur dari bahan kayu itu sendiri. Misalkan dari bahannya itu kayu mentah, entah itu gergaji atau atau yang amplas kayu, itu nanti kita bisa buat nih di sini. Jadi nanti begitu kita udah menyatukan bahan-bahan mentahnya itu, kita nanti bisa memproduksi eh, sebagian atau alat-alat yang eh, alat-alat dapur yang berbahan dasar kayu. Nah, ini untuk produk bahan mentahnya juga udah kita input beberapa, yaitu seperti amplas kayu. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia ada di centang dapat dibeli karena ini memang kita dibutuhkan untuk bahan mentah. Lalu kalau misalkan ingin dijual, yaitu tinggal dipencet yang dapat dijualnya aja. Nah, kemudian untuk pembelian itu sendiri, dia itu harus menginput di bagian pemasoknya terlebih dahulu. Pemasoknya itu berarti dalam artian kita itu mendapatkan barang itu dari mana, entah itu dari PT, dari CV, atau dari perorangan. Nanti kita bisa mengatur ya itu pembeliannya dari mana, karena juga ini kan sebelumnya udah saya input juga, ini udah saya buat ada 8 di sini ya. Ini yang contoh-contoh dari perusahaannya, pemasoknya itu dari mana saja. Kemudian kalau misalkan pemasoknya sudah diisi, biasanya itu bisa langsung ke permintaan penawarannya. Nah, untuk salah satu contohnya itu seperti uh, si Makenakai ini membeli membeli bahan-bahan mentah nih di pemasoknya itu PT Makmur Sentosa dari Siudin. Nah, ini untuk keterangannya bisa dilihat. Kemudian kalau dia sudah ada keterangannya, ini bisa dilihat dari tagihannya. Nah, ini untuk tagihannya berarti dia sudah dibayar.
karena sudah ada tampilan lunasnya. Kemudian selanjutnya untuk modul penjualan. Nah, di modul penjualan ini berarti barang yang sudah kita produksi sebelumnya dia itu sudah siap dijual ke konsumen. Misalkan itu seperti ya pisau kayu, seperti centong, dan sebagainya yang berbahan dasar kayu. Nah, ini salah satu contohnya, contoh penawaran untuk penjualannya. Ini di sini atas nama dia ini pelanggannya Tiara, terus keterangannya, alamatnya, lalu pengiriman, tanggal ordernya di sini lengkap. Nah, di sini dia ada deskripsinya ya. Yang udah kita input sebelumnya, ini kuantitinya berapa, di fakturnya, harganya. Nah, ini untuk di sini pajaknya tidak ada karena kita tidak masukin pajak untuk produk centong kayu. Nah, kalau misalkan sudah selesai untuk input apa saja produknya, dia biasanya masuk ke bagian pembayarannya. Nah, di sini salah satu contohnya untuk tampilan lunas setelah dibayar. Nah, ini juga bisa dicetak, nanti diklik menu cetaknya atau tindakan nanti untuk bagian pengeditannya apabila ada kekeliruan. Nah, kalau untuk menu produksi ini dia untuk membuat produk-produk yang akan siap dijual. Nah, kalau untuk menu daftar kebutuhan material atau BOM ini, dia biasanya untuk sebagai pengecekan nih, dia tuh di harganya sama atau tidak nantinya yang akan siap dijual. Ini untuk pengecekan harganya, nanti biar bisa disinkron. Nah, lalu kita bisa langsung aja ke bagian situs webnya. Nah, ini kita pilih yang situs web makanakai.com. Kita langsung pergi aja. Nah, untuk tampilan situs webnya kita kurang lebih seperti ini di bagian berandanya. Lalu kita bisa ke bawah untuk melihat ini tentang kami itu seputar Makenakai itu kurang lebih seperti ini perkenalannya. Lalu untuk kontaknya ada emailnya, nanti yang bisa dihubungi kalau mau diorder. Kemudian di menu produk kami ini adalah alat-alat yang udah kita input sebelumnya seperti centong kayu, kukus bambu. Ini untuk harganya juga sama dengan apa yang kita input. Lalu di menu kontak kami ini dia sebagai pengisian apabila customer itu ingin melaporkan sesuatu. Jadi misalkan ada kendala di bagian pengiriman atau di pembayaran segala macam, itu nanti dia bisa mengisi di bagian menu ini kontak kami. Lalu untuk di bagian akun penggunanya, dia kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti di dokumennya itu dia di bagian apa aja nih yang mau dipilih, ntar bisa ditinggal dipilih. Lalu untuk cara-cara bagaimana ordernya itu, kita tinggal pencet ini aja produknya, lalu kita add to cart. Ini sebanyak 1 buah centong kayu, langsung kita proses check out. Untuk bagian pembayarannya ini bisa transfer online atau COD. Nah, untuk alamatnya ini kan bisa diedit nantinya. Ini alamat yang udah saya input sebelumnya. Nah, ini langsung ke bayar sekarang aja. Wow. Nah, di sini dia diminta untuk melakukan proses pembayaran.
via Bank Mandiri dengan nomor rekeningnya ini atas nama Makenakai. Jadi kita harus membayar ke Makenakai. Nah, untuk pembayarannya kita bisa lihat di akun saya, kemudian di penawaran, lalu di yang paling atas ini yang paling terbaru. Nah, di sini dia diminta untuk melakukan transaksi pembayarannya. Nah, ini centong kayu yang akan kita beli nih dengan harga 15.000 dan pajaknya itu 11%. Nah, ini bisa langsung ke Sync and Pay. Nah, di sini dia diminta untuk validasi orderannya. Ini ditulis untuk nama lengkapnya siapa, kemudian di bagian bawahnya kita untuk opsi tanda tangan online-nya. Nah, ini contohnya seperti ini, lalu di accept and exchange aja. Nah, untuk pembayarannya kita pilih yang transfer online. Nah, di sini dia sedang memproses. Nah, ini kalau misalkan sudah, kita bisa mengunduh nih. Kita bisa mengunduh invoice-nya. Nah, untuk contoh invoice-nya ini kurang lebih seperti ini. Dia di sini ada Makenakai, terus profilnya Makenakai, alamat. Kemudian di sini untuk alamat dari customer, nama dia atas nama Diar, lalu dikirim ke alamat atas nama Diar, dan di sini untuk deskripsi produknya. Ini tampilan invoice-nya kurang lebih seperti ini. Ini ada tanda tangan yang tadi udah kita hubungkan, tanda tangan online. Nah, jadi kurang lebih untuk modul situs web itu tampilannya Makenakai seperti ini. Untuk selanjutnya di bagian kesimpulan dan sarannya saya serahkan ke Mbak Devi. Oke, terima kasih Mas Diar. Di sini sebelumnya Mas Diar sudah menjelaskan tentang demonstrasi penggunaan Odoo, dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan sini pertama, dengan adanya aplikasi Odoo dapat mempermudah pemilik usaha mengontrol operasional dengan praktis. Terus yang kedua, dapat mempermudah pembeli untuk membeli peralatan dapur melalui aplikasi Odoo. Dan ketiga, dapat mempermudah staf dalam pembuatan faktur pembelian dan informasi tentang pendapatan dan hasil. Dan sini ada sarannya juga. Yang pertama, diharapkan ke depannya perusahaan PT Kayu Kreatif Makenakai mampu mengimplementasikan penggunaan aplikasi Odoo lebih baik dan efektif. Dan yang keduanya, meningkatkan penggunaan dan fitur pada aplikasi Odoo agar tidak salah dalam transaksi dan penginputan data. Oke, sekian dan terima kasih. Ini yang kita presentasikan dari kelompok 5. Jika ada yang salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.